Sidahiyu anha rahimakumullah. Hari ini umat Islam tengah melafalkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan Allah, membesarkan asma-Nya, serta mensucikan kalimat-Nya. Setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini pula kaum muslimin wal muslimat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sejarah pembangunan peradaban manusia yang telah dirintis oleh manusia pilihan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dua istrinya, baik Siti Sarah dan Siti Hajar, begitu pula dua putranya Ismail dan Ishak. Mereka telah berhasil membangun sebuah keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Pada kesempatan momentum yang mubarak ini, marilah kita melalui sejarah emas Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Ibrahim kepada kekasihnya, tidak ridho kalau Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud. Allah mengatakan berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman. Aidin aidat rahimakumullah. Sidang Idul Adha pada hari-hari ini, saudara kita di sana di tanah suci berkumpul 4 juta, 5 juta orang di tempat yang sama, menjalankan ibadah ketaatan yang sama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya yang sakral, penuh dengan penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kami ya Allah, taat kepada Engkau, mengagungkan Engkau, memenuhi undangan perintah Engkau. Tidak ada sekutu bagimu ya Rabbana. Sesungguhnya segala penghormatan, segala penghargaan, segala pujian itu hanya hakmu ya Allah. Itu yang diucapkan saudara-saudara kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Hadirin sidang Aid rahimakumullah, kita juga mengadakan solidaritas yang sama, seraya kemudian kita terus bertakbir mengagungkan Allah, baik pada waktu menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim hewan-hewan itu disembelih, maupun terus sepanjang hari, minimal setelah beres salat 5 waktu kita bertakbir lagi mengagungkan Allah agung. Allahu Akbar, Allah an-azim. Mustahil kita yang bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak ajrih akan keagungannya. Mustahil kita yang bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terus mengagungkan diri sendiri, terus mengagungkan hawa nafsu, terus mengagungkan duniawiyah. Mustahil itu terjadi kalau pengagungan yang sesungguhnya. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang benar-benar takut akan makom Allah yang agung dan dia kemudian tidak memperturutkan keinginan-keinginannya, selera-seleranya, hawa nafsunya, maka orang seperti itu pantas mendapat jannah yang penuh kenikmatan. Orang yang banyak maksiat menjadi orang yang banyak taat.
menjadi dari orang yang asalnya tidak paham akan keagungan Allah, tidak paham akan agama Allah, menjadi orang yang paham dan menjadi tokoh ketakwaan dalam zaman ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah hakikat pengagungan kepada Allah. Seperti juga yang dialami oleh Fudail bin Iyad. Beliau terkena pencuri ulung, perampok, malam-malam merampok rumah. Satu ketika satu rumah sudah digambarnya, dia naik ke benteng rumah itu, mau merampoknya sudah pasti. Terdengar bacaan Quran yang dibaca oleh seorang tua. Dia agak terkesima, sejenak berhenti dari maksud jahatnya. Kemudian orang tua itu sudah sampai tilawahnya pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saatnya bagi orang yang ada keimanan dalam hatinya untuk khusyuk, takut, ajri akan keagungan Allah dan apa-apa kebenaran yang turun dari Allah. Serta merta bergetar tubuh Fudail bin Iyad yang mau berniat jahat saja, tinggalkan kami, insya Allah Allah yang menjamin kami. Itu adalah contoh azam dari keluarga Ibrahim. Kemudian ditinggalkan anak istrinya di tengah padang pasir yang betul-betul penuh dengan mara bahaya, penuh dengan darurat. Allah menolong, muncul Zam-Zam. Dari Zam-Zam yang muncul, maka muncul orang-orang berhampiran, membuat tenda, menjadi kampung. Asalnya nama tempatnya Makkah, dan kemudian berubah menjadi negeri Makkah Al-Mukarramah. Lewat saking ditemui keluarganya, ternyata anaknya sudah balik. Di dekatnya anaknya yang diinginkan, dicita-citanya sejak lama untuk teman perjuangan, untuk penerus perjuangan di jalan Allah, tetapi baru saja bertemu melepas rindu, terpaksa harus menemui ujian Allah yang berat lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anakku, kerinduan tinggal kerinduan, tetapi ternyata Allah memberitakan aku lewat wahyu mimpi bahwa aku, ayahmu yang baru ketemu dengan engkau, harus menyembelihmu anakku. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang perintah Allah, laksanakan saja ya, silakan. Insyaallah saya termasuk di antara sekian orang-orang yang sabar. Sabar itu banyak, bukan hanya Ismail. Ayah yang musyawarah tanpa otoriter, anak yang tawadhu tanpa kesombongan. Ini yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang sekarang kita laksanakan manasiknya, yang sekarang kita contoh kurbannya.